Jika kita isikan sandi yang salah, maka akan muncul notif seperti ini yang menyatakan bahwa untuk sandi tidak cocok dan disuruh untuk mencoba lagi. Setelah itu, kita klik F10 untuk menyimpan perubahan. Oke, di sini loading sudah ada FPD welcome, apakah meminta password atau tidak, dan ternyata kita sudah berhasil menghapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara cepat dan mudah untuk membuka laptop yang lupa password. Jadi jika kalian sedang mengalami permasalahan tersebut, yaitu laptop lupa sandi ataupun PC lupa sandi, kalian bisa menggunakan tutorial ini. Dan tentunya untuk file-file ataupun aplikasi kalian aman, tidak akan terhapus. Karena untuk metode ini hanya menghapus password yang kita lupa. Pada tutorial sebelumnya sebenarnya sudah saya bagikan cara mengatasi permasalahan tersebut. Namun banyak komentar yang mengatakan bahwa belum bisa menerapkan menggunakan metode tersebut. Maka untuk kali ini saya akan berbagi menggunakan metode lain. Yang tentunya untuk metode ini akan jauh lebih mudah dan lebih cepat. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke tutorialnya. Untuk memulai tutorialnya, pertama-tama di sini saya beritahukan terlebih dahulu untuk hal-hal yang harus kita perhatikan. Untuk hal pertama yang harus kita perhatikan, di sini kita harus mengingat atau kita catat terlebih dahulu untuk nama PC kita. Nama PC ataupun nama pengguna pada Windows kita. Sebagai contoh, untuk nama pengguna laptop saya adalah FPD, maka kita harus mengingat ataupun mencatat untuk nama pengguna tersebut untuk keperluan nanti. Jika kita melupakan sandi Windows kita, jika kita isikan sandi yang salah, maka akan muncul notif seperti ini yang menyatakan bahwa untuk sandi tidak cocok dan disuruh untuk mencoba lagi. Jika kita klik OK, maka akan muncul untuk sandi-sandi lama yang kita gunakan pada laptop ataupun pada PC kita. Maka yang berikutnya kita bisa coba menggunakan sandi yang tertera di situ, apakah bisa ataupun tidak. Jika ternyata setelah kita mengisikan sandi yang tertera di bawahnya ternyata masih belum bisa, kita bisa coba untuk menggunakan menu reset password. Namun untuk menu reset password di sini kita tidak akan bisa menggunakan jika kita tidak memiliki driver yang dibutuhkan. Untuk kali ini metodenya kita akan menghapus password lama kita menggunakan mini Windows. Sedangkan untuk mini Windows bisa kita dapatkan jika kita menginstal DLC boot pada flash disk. Jadi di sini sebelumnya kita harus mempersiapkan flash disk kita yang sudah ada mini Windows-nya. Untuk tutorial cara menginstal mini Windows atau DLC boot pada flash disk kita, untuk tutorialnya saya akan bagikan terpisah pada video berikutnya. Kalian bisa cek di link deskripsi video ini. Setelah kita mempersiapkan flash disk yang sudah ada mini Windows-nya, untuk langkah-langkah berikutnya kita harus masuk terlebih dahulu menu BIOS pada laptop kita. Untuk bisa masuk ke menu BIOS tentunya untuk setiap merek laptop akan berbeda-beda. Kalian bisa googling ataupun cari tutorial untuk cara masuk menu BIOS pada laptop kalian. Untuk laptop yang saya gunakan sebagai bahan tutorial mereknya adalah Acer. Sedangkan untuk merek tersebut agar bisa masuk ke menu BIOS, kita bisa nyalakan laptop kita saat booting, kita pencet tombol F2. Setelah laptop padam, benar-benar padam, kita tekan F2. Pokoknya setelah kita menekan tombol power, kita harus buru-buru juga menekan tombol F2 sebelum tampilan loading muncul. Jika kita telat menekan tombol F2 pada laptop Acer kita, maka akan gagal masuk ke menu BIOS. Kita akan kembali lagi disuguhi untuk memasukkan sandi. Kita akan coba kembali. Oke, sudah berhasil. Inilah penampilan menu BIOS pada laptop Acer. Setelah kita masuk ke menu BIOS, kita arahkan menu ke menu boot. Kita bisa gunakan tombol panah ataupun tombol segitiga untuk menggeser ke menu tersebut. Kita geser sehingga pada menu boot. Setelah kita berada di menu boot, untuk langkah berikutnya, kita jadikan flash disk yang ada mini Windows-nya berada posisinya paling atas.
Namun tentunya sebelumnya kita harus sudah mencolokkan flash disk tersebut. Jika ternyata kita lupa untuk mencolokkan flash disknya, maka di sini tidak akan muncul. Kita colokkan saja flash disk kita. Kemudian setelah kita mencolokkan flash disk tersebut, kita matikan laptop kita. Baru kemudian kita masuk kembali ke menu BIOS karena tadi kita kelupaan untuk mencolokkan flash disknya. Kemudian kita tekan F2 secara terus-menerus. Setelah masuk ke menu BIOS, kita pilih menu boot atau booting. Kita geser ke kanan. Untuk menggeser kanan ataupun kiri, kita bisa gunakan tombol ini. Seperti yang tadi saya katakan, tombolnya seperti ini, segitiga ataupun panah. Kita geser ke kanan ke menu boot. Kemudian setelah masuk ke menu boot, kita gunakan tombol arah panah bawah dan atas. Ini tombolnya. Kita gunakan tombol tersebut untuk menyenter bagian USB HDD untuk flash disk kita. Kemudian setelah senternya mengarah ke USB kita atau flash disk kita, kita tinggal geser agar untuk USB berada di paling atas. Untuk bisa menggeser, kita bisa gunakan tombol F5 ataupun F6. Langsung saja saya akan gunakan F5 atau F6 untuk bisa menggeser USB flash disk ke yang paling atas. Setelah flash disk kita berada paling atas, kita tinggal simpan untuk perubahan ini dengan tekan tombol F10. Maka yang berikutnya untuk laptop kita akan langsung booting ke flash disk kita. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah masuk. Pada bagian ini kita pilih saja menu mini Windows 10 Windows Setup EFI 64 karena di sini kebetulan saya menggunakan Windows 10. Kita langsung saja kita arahkan, kemudian enter. Dan yang berikutnya di sini kita tinggal sesuaikan dengan Windows kita. Karena saya menggunakan Windows 10 64 bit, kita pilih mini Windows 10 64 bit. Namun jika kalian tidak menggunakan Windows 10, kalian bisa sesuaikan di sini. Kita arahkan senternya, kemudian kita tekan enter. Maka yang berikutnya kita tinggal menunggu proses loading filenya. Kita tunggu beberapa menit. Untuk menyingkat durasi, di sini saya akan percepat saja. Dan yang berikutnya kita sudah berhasil masuk ke menu-menu di mini Windows laptop kita. Pada mini Windows ini banyak sekali menu yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki permasalahan laptop kita. Permasalahan tersebut antara lain yang akan kita praktekkan adalah untuk menghapus password laptop kita yang lupa. Untuk mengatasi permasalahan Windows kita yang lupa password, kita pilih saja menu password remove. Ini tampilan menunya seperti ini ikonnya, kita klik saja untuk password remove. Kemudian yang berikutnya akan muncul menu-menu baru. Pada bagian ini kita pilih saja menu bagian password resetter.
Kemudian pada halaman berikutnya di sini akan terdetek Windows yang terinstall pada laptop kita. Di sini saya menginstal Windows 10 Pro, maka akan muncul seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita harus memilih target user. Seperti yang saya katakan, kita harus mengetahui user untuk Windows kita. Tadi usernya saya menggunakan user FPD. Di sini kita cari saja, kita klik untuk kotaknya. Kemudian kita pilih untuk user kita. Kemudian setelah kita memilih user tersebut, kita tinggal klik tombol reset. Kemudian ada konfirmasi apakah yakin untuk user tersebut yang akan di reset. Kita langsung saja klik OK. Kemudian yang berikutnya juga ada konfirmasi lagi. Kita langsung klik yes. Dan password sudah berhasil di reset. Untuk langkah berikutnya kita tinggal mengecek pada laptop kita. Namun sebelum kita mengecek password kita sudah terhapus atau belum, kita harus mengembalikan terlebih dahulu booting pada laptop kita. Kita kembalikan booting pada laptop ini ke harddisk ataupun SSD di laptop kita. Untuk bisa mengembalikan bootingnya seperti semula, kita harus masuk ke menu BIOS terlebih dahulu. Kita matikan laptopnya. Kemudian kita nyalakan dan kita klik F2 untuk masuk ke menu booting. Ini khusus merek Acer. Dan yang berikutnya kita tinggal kembalikan bootingnya ke harddisk ataupun SSD kita. Langsung saja di sini saya akan geser ke atas untuk saya kembalikan bootingnya. Setelah itu kita klik F10 untuk menyimpan perubahan. Oke, di sini loading sudah ada FPD welcome, apakah meminta password atau tidak. Dan ternyata kita sudah berhasil menghapus password yang kita lupa. Di sini kita sudah langsung bisa masuk ke menu Windows kita. Oke, sekian dulu perjumpaan kali ini. Untuk konten berikutnya, video berikutnya saya akan bagikan cara membuat flash disk DLC boot yang bisa kita gunakan untuk memulihkan laptop kita yang lupa password. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Change, become an advocate. We're taking control of your life. Go